Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTube ya, kita masih berjumpa lagi dengan topik yang sama, tetapi di part yang kedua supaya para narasumber juga punya stamina ini agak istirahat tadi jeda. Terus Budi, stamina masih ini untuk kita lanjutkan? Masih ya, masih. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi yang untuk yang part kedua. Tetapi para YouTube ya semuanya jangan lupa untuk subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya pada kolega-kolega Anda, pada grup-grup WA Anda supaya channel ini menjadi channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Atau je, setuju para YouTube ya semuanya? Moga-moga setuju. Je, ngaten. Sebenarnya bidang garap antara umat beragama itu kan sangat luas, tidak bertepi istilahnya, tidak bertepi, apalagi masalah sosial itu tidak bertepi, sehingga ini bisa jadi bidang garap bersama. Masalah sosial ya, kalau masalah ritual pasti tidak bisa, itu sudah ada batas-batasnya. Bahkan kalau dalam agama Islam nanti bisa diterangkan ya ini masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sosial, dengan ritual, nampaknya banyak sosial kata ya lebih banyak sosial. Istilahnya hablum minallah dengan hablum minannas itu lebih banyak hablum minannas. Kata ya ya. Kalau dipresentasikan dari sini sakit ya atau dikasih contoh lah kira-kira. Ya, kalau di persentase kira-kira ya 60-40 lah. 60 Karena gini, karena syariah sendiri juga kadang-kadang juga terkait dengan kemanusiaan sosial juga. Iya. Jadi makanya ya kira-kira itulah 70-30 atau 60-40. Tetap pokoknya porsinya Lebih banyak sosial. Dan itu juga masalah yang perlu kita bangun terus itu ya Kiai. Kalau Kristen bagaimana ini Pak Pendeta ini? Iya Pak Cucu. Saya rasa kalau Kristen sama Islam itu karena kita satu rumpun, ya dari agama samawi yang turun dari Ibrahim, dari Musa dan seterusnya. Kalau Kristen berarti tolak dari Kristen itu dikenal dengan Ten Commandments, 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan itu yang diturunkan pada Nabi Musa itu 4 itu mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dan 6 itu mengatur hubungan manusia dengan sesama atau dengan sosial. Nah, kalau di presentasi berarti tolak dari Ten Commandments itu yang 40-60 gitu. Ya. Jadi hampir sama. Hampir sama. Ya saya rasa kalau Muslim sama Kristen tuh ya itu rumpunnya hampir ya secara etika sosial itu ya kita diturunkan oleh yang membedakan hanya sedikit gitu. Ya kira-kira. Hidup bagaimana? Kalau itu kan ini dari cara pandang agama itu kan ini adalah sebagai agama sanata dharma ataupun dharma, agama yang kekal abadi kan itu. Jadi dalam Weda begitu luas ya, sehingga kita untuk mengetahui saya sebagai manusia sulit untuk begitu luas keilmuannya, begitu banyak kitab-kitab Weda bercabang dengan kesusastraannya, sehingga kalau diperbandingkan antara dalam ini menyangkut kewilayahan ini, padahal di dalam Hindu ada namanya Tri Lakarana, Tri Kerangka, maka ini tatwanya, ada etikanya, ada ritualnya. Jadi terbagi menjadi 3 kerangka itu. Nilai ketuhanan itu bagaimana ini menyangkut nilai-nilai ketuhanan, dan yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai-nilai tentang upacara dan upakara, ritual. Itu ternyambung 3 kerangka dalam ajaran agama sebagai pedoman untuk implementasi pelaksanaan kehidupan umat beragama. Begitulah Hindu. Ngaten Kiai. Tapi di dalam praktek proses masalah sosial itu juga ada unsur-unsur yang sewu ini suatu contoh dalam proses pemberian bantuan. Ada unsur-unsur embel-embel yang sebenarnya tidak terjadi. Artinya ada unsur kecurigaan tidak murni untuk memberi. Ngaten terus pundi Kiai mending.
Ada kan menurut Kiai kan praktek hal semacam itu? Iya, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang karena memang juga ada, jadi gini, proses kita ini masing-masing orang beragama, apapun agamanya, ada tugas untuk menyebarkan agama. Agamanya, betul sekali. Wajib kok itu aja. Wajib. Tetapi ketika kita berbicara sosial, tentu umum sosial. Tetapi di sisi lain ada juga apa namanya kalau dalam istilah Islam itu mu'allafati qulubuhum, dilembutkan hatinya. Ini orang-orang yang sudah mulai tertarik Islam, tetapi kemudian perlu dijaga perasaannya dengan berbagai macam cara, dengan pendekatan ekonomi juga. Ekonomi kemudian. Jadi boleh kalau memang sudah ada ketertarikan, kemudian kita dakwahi dengan apa namanya faktor ekonomi. Tetapi sosial itu harus sepenuhnya sosial. Mestinya kalau sosial tanpa embel-embel maksudnya. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam Islam itu ada konsep begini. Ketika hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu agak sedikit kurang sempurna dalam ibadah misalnya kita, maka dendanya adalah sosial. Misalnya ada orang yang tidak bisa puasa karena apa, sakit atau karena sudah sepuh dan seterusnya, maka dendanya sosial, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan ini sosial. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau sosialnya jelek, tidak bisa diganti dengan kita sholat malam suntuk. Ya, tidak bisa. Artinya sedemikian rupa Allah mengatur apa namanya sosial ini perlu. Makanya orang beragama itu mesti sosialnya baik. Jadi kalau ada orang beragama baik, tapi kok sosialnya nggak baik, ada istilah sholatnya apik tapi sayang sosialnya, ya? Itu nggak benar. Jadi ada yang salah dengan apa? Ada salah pemahaman. Termasuk ritual haji, ibadah haji pun kalau ada kesalahan ritual dendanya juga sosial. Dendanya sosial. Tetapi tadi kesalahan sosial tidak bisa diganti. Ya, diganti dengan ibadah ritual. Biasanya Kiai itu yang sangat ditakutkan itu meninggalkan ritual, meninggalkan ibadah sosial. Maaf, terbalik. Jadi yang sering dilakukan itu justru takut meninggalkan ritual, tetapi sangat enteng meninggalkan masalah ibadah sosial. Nanti ya dalam prakteknya. Iya, itu yang salah. Iya. Tetapi memang harus dua-duanya diperhatikan. Tetapi saat kita sudah sama-sama memperhatikan, tetapi kita memperhatikan ritual kita, tetapi kok ada yang salah, lah itu dendanya tadi sosial. Tetapi kalau sosial tidak bisa diganti dengan ritual. Sosial harus diselesaikan secara sosial. Masya Allah. Itu seperti itu kalau dalam konsep Islam. Jadi begitu tingginya sebenarnya masalah sosial yang harus diperhatikan oleh semua umat beragama. Makanya ada istilah soleh secara sosial itu sangat penting. Tidak hanya soleh secara ritual, tapi soleh secara sosial. Ya itu memang harus kita gelurakan Kiai. Ya. Soleh secara sosial. Tidak sekedar soleh secara ritual. Bagus sekali ini. Tagline ini. Aten Pak Pendeta ini. Ya tadi saya sebutkan ada sebenarnya beberapa motivasi yang jenis masalah sosial itu tadi digariskan tidak ada motivasi lain selain itu merupakan wujud ibadah. Tetapi kan ada yang praktek-praktek yang kira-kira tertentu itu juga ada motivasi yang ya sebenarnya ini menurut saya ya menudai masalah sosial. Terus undi menikah pandangan. Baik Pak Dejo. Jadi dalam Kristen juga ada konsep namanya tadi kesalian spiritual, kesalian sosial. Nah itu juga harus merupakan satu kombinasi yang tidak bisa dipisahkan. Namun demikian dalam konteks kesalian sosial ini memang perlu hati-hati karena ada beberapa pandangan dalam konteks kesalian sosial ini. Jadi social responsibility atau tanggung jawab sosial itu ada yang menganggap itu sebagai alat misi. Nah ada kemudian social responsibility tanggung jawab sosial sebagai mitra misi. Nah, tetapi yang ketiga namanya kesalian sosial itu sebagai manifestasi misi atau wujud perwujudan side effect dari orang yang kesalian spiritual tadi. Nah, yang salah yang dua tadi kami yang sering terjadi menjadi problem itu ya yang sering dicurigai, mohon maaf, kelompok-kelompok tertentu itu mencurigai ya yang terjadi di beberapa waktu lalu di YouTube juga ya pemberian
bantuan di momentum Natal malah ditolak, mobilnya dilempari, itu mungkin karena ada kecurigaan. Mengapa curiga? Karena juga ada yang 1-2 oknum yang melakukan kegiatan sosial itu sebagai alat misi. Disuruh memeluk agama tertentu kira-kira. Iya. Kemudian melakukan kegiatan sosial sebagai mitra misi sambil menyiarkan, sambil memberi bantuan. Itu apalagi yang kedua, yang pertama tadi memberi bantuan untuk memeluk agama itu sangat tidak disarankan oleh Alkitab dalam konteks Kristen. Kemudian sambil menyiarkan agama, kemudian sambil memberikan bantuan sosial itu juga tidak sangat disarankan. Nah, yang paling tepat yang ketiga tadi, kalau memang mau melakukan kegiatan sosial, ya murni sosial, tidak usah memakai bendera agama, tidak usah memakai simbol-simbol agama. Maka saran saya, kalau umat Kristen melakukan kegiatan sosial itu jangan dibungkus dengan simbol agama. Nggak usahlah dilakukan pas Natal, pas Paskah, nggak usahlah dikasih emblem-emblem, logo-logo, simbol-simbol gereja. Kalau perlu koordinasi dengan umat beragama lain, panitia bersama. Nah, itu akan lebih bijaksana sehingga meminimalisir konflik antar umat beragama. Karena memang ajaran di dalam kekristenan juga memberi itu tidak boleh dengan pamrih. Iya, memberi itu tidak boleh dengan pamrih. Pamrihnya supaya mengikut agama tertentu. Itu juga nggak boleh, nggak dibenarkan secara agama. Itu tujuannya baik tapi caranya salah. Ya, satu contoh itu tujuannya baik, caranya salah itu tujuannya kaya tapi nyolong, itu kan salah. Ya, tujuannya misi atau dakwah tapi caranya salah, itu juga sama artinya salah. Begitu Pak itu dalam konteks Para itu ya semuanya yang sangat saya hormati. Sebenarnya bidang garap masalah-masalah sosial itu kalau bisa malah tadi paling baik supaya tidak ada motivasi yang dalam tanda petik tadi kurang baik, itu mungkin panitianya bersama. Aten nggih, cocok Aten Bapak dari Sangat setuju. Kalau landasan ini adalah Tarwana Asih tadi, apa adalah engkau, dalam bahwa kita dijelaskan oleh Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara. Nah, sehingga kita harus selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Nah, agar dalam menjalin hubungan ini tidak terjadi ataupun pertentangan, kesalahpahaman, maka ini perlunya ada suatu kebersamaan dalam membangun sebuah kerukunan, dalam membangun sebuah mencapai tujuan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita itu sudah memiliki tujuan yang sama, membangun kebersamaan, saya kira tidaklah ada masalah. Seperti tadi, ingin membangun gereja, pura, masjid bersama-sama, tapi tidak boleh bersama-sama dalam melaksanakan ritual agama. Itu yang perlu kita sadari. Dan misi sosial dengan agama ini berbeda, maka harus kita beda. Agama adalah hak asasi umat manusia. Menika menyangkut kaitanipun dengan umat beragama itu, jadi umat beragama apapun agamanya itu kan juga punya tanggung jawab masalah keutuhan NKRI. Karena apapun ceritanya kan ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa, maaf ya ini, merasa sangat NKRI. Gitu, Kiai. Jadi seolah-olah diklaim bahwa ya saya yang paling NKRI. Kira-kira ngaten lah. Nah, dalam Islam bagaimana untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Karena terus terang waktu dulu kemerdekaan itu peran-peran kiai, peran-peran santri yang sangat luar biasa dengan berilnya, dengan Allahu Akbarnya itu juga ingin mempertahankan negara Indonesia. Terus bunyi tanggapan kiai itu. Yang jelas dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bahwa mencintai negeri itu adalah merupakan sesuatu yang harus dikembangkan. Meskipun kemudian ada timbul kata-kata, ini bukan hadis tetapi kata-kata yang umum, hubbul watan minal iman. Ini kata-kata dari seorang ulama bahwa mencintai negeri adalah merupakan bagian dari keimanan sendiri. Sehingga selaku umat beragama mestinya mencintai negerinya, dan mencintai negerinya wujudnya adalah bagaimana kita menjaga kerukunan di antara sesama umat beragama, sesama anak bangsa, apapun latar belakangnya. Itu yang penting. Dan untuk ini tidak kita harus menyampaikan. Termasuk tadi kalau ada pembagian bingkisan dan seterusnya,
dari siapapun ada ungkapan dari Rasulullah bahwa makanan mereka halal bagi kamu, makanan kamu halal bagi mereka. Biarpun dari non agama Islam Iya, maksudnya. maksudnya yang mereka dalam hal ini yang non Muslim, kecuali memang ada halal tertentu yang agak. Tapi kalau makanan dalam arti bingkisan dan seterusnya halal bagi kita dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Itu artinya ya seperti itulah. Makanya kecurigaan yang tadi bisa diantisipasi dengan membentuk panitia bersama itu baik, tetapi di sisi lain juga perlu disadarkan kepada masing-masing umat beragama bahwa sumbangan dari siapapun itu oke-oke saja, asal bukan sesuatu yang diharamkan kan gitu, cuma batasannya itu. Jadi kemudian kembali kepada NKRI, tentu NKRI ini harus dijaga oleh semua anak bangsa siapapun mereka. Dan kalau ada orang mengklaim paling NKRI ini juga masalah ini, nggak boleh semua. Tapi kan ada Kiai. Ada yang merasa sangat NKRI, ada sebaliknya NKRI ini nggak perlu, NKRI tauhid dan seterusnya. Jadi dua-duanya nggak boleh ini. Ekstrem kanan atau ekstrem kiri sama-sama tidak diperkenankan. Itu mungkin dalam konsep Islam. Jadi harus wasatan, harus tengah-tengah, tidak boleh ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Untuk Pak Pendeta, tanggapannya bagaimana? Ya Pak Yusuf, jadi bagi komunitas Kristen, tentu NKRI itu penting sekali. Olehnya juga kalau kalian lihat sejarah perjuangan para pahlawan juga, banyak juga pahlawan-pahlawan yang dari kebetulan beragama Kristen. Non-Muslim ya. Ya itu juga banyak juga ya. Artinya kontribusi umat Kristen untuk NKRI itu dalam masa perjuangan juga juga real ada gitu dan banyak. Nah, olehnya NKRI itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, kalau sudah disepakati bersama itu umat Kristen itu menggunakan dasar ayat itu dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan taatilah pemimpinmu karena pemimpin bangsa ya. Itu yang itu ada 3. Satu itu pemimpin itu harus ditaati. Kenapa? Karena dia ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Orang yang tidak mentaati pemimpin itu dianggap berdosa, tidak mentaati kesepakatan bernegara. Iya, dalam konteks Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dianggap berdosa. Maka sampai dalam tataran implementatifnya di umat Kristen itu harus menjaga keutuhan NKRI, berkontribusi menjaga keutuhan NKRI itu. Gitu. Maka kalau kita boleh slogan bersama tuh NKRI harga mati itu juga menjadi slogan bersama karena sudah diperintahkan. Tidak ada klaim kelompok tertentu. Tidak boleh klaim kelompok tertentu. Gitu. Milik bersama, kita jaga bersama, kita lindungi bersama dan kita isi bersama. Isi bersama. Betul Pak. Karena ngaten menika. Iya. Tidak merasa paling NKRI itu Pak itu. Iya. Nanti ya ekstrem kanan juga nggak boleh, ekstrem kiri juga nggak boleh. Ngaten jadi Kiai. Dari itu dari Pak Edo ini. Kalau pandangan dari saya secara pribadi, ya ayah saya ataupun kakek saya ini ikut berjuang untuk membela bangsa dan negara ini sehingga menjadi merdeka. Kan itu secara pribadi mungkin penuntutan dari menurut saya. Nah, kalau dalam pandangan secara agama, ini istilahnya kan ada ajaran catur guru, ya. Guru Rupaka, guru Wisesa, dan guru Swadhyaya dan guru pengajian. Nah ini sudah selayaknya kita hidup di suatu negara ini harus bisa menjaga negara ini sebagai swadaya dharma ini berjalan di atas kebenaran untuk membela negara, yaitu adalah sebagai bakti terhadap negara guru wisesa. Maka barang tentu ini sudah menjadikan kewajiban sebagai umat Hindu untuk patuh dan taat dan juga untuk mempertahankan negara sebagai bagian dari jiwa raga itu sendiri. Maka kalau orang mengatakan teman-teman kita sebagai suatu kesepakatan karena hidup di negara Indonesia Nusantara, NKRI harga mati, itulah yang harus kita pertahankan sebagai anak bangsa. Itu Pak. Itu. Memang beberapa tokoh-tokoh agama kan waktu proses kemerdekaan sudah banyak luar biasa, termasuk kalau yang Islam banyak kiai-kiai ngaten sebagai kiai santri, termasuk sebenarnya tokoh non muslim
kalau yang Hindu saya kurang paham, maaf ya. Ya. Uskup Sugio Pranoto, yang biarpun itu Katolik, Iya. ya, Katolik itu sampai saya lihat filmnya itu, Iya. iya waktu bagaimana beliau ini berjuang Iya. untuk memerdekakan. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh agama itu sejak dulu kala Iya. itu sangat mencintai negara ini. Itu yang perlu kita ketahui untuk ketokohan ya pahlawan, karena yang apa yang menonjol adalah dari Bali. Oh, Jadi, kata kalau di Jawa Nyun Sewu ini kan ya dari nenek saya orang itu merasakan itu. Ya tetap juga untuk berjuang untuk bangsa. Kalau di pahlawan-pahlawan Kristen kan ada Kapitan Patimura dari timur. Ah ya itu betul. Iya. Ada Marta Martina Tiahayu, Iya, dan betul, beberapa betul. pahlawan lain. Kalau yang mempertahankan kemerdekaan termasuk Selamat Riyadi. Selamat Ya. Riyadi, Selamat Riyadi. Pahlawan revolusi itu apa? Tingkat ya dari pahlawan revolusi. Ya. Ya pokoknya ada kesepakatan, Iya. ada giroh yang sama Iya. bahwa cinta pada negara Republik Indonesia itu merupakan ibadah juga. Kata Iya. dia, ya. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai, Iya. mungkin nanti lain waktu karena kita sepakat forum ini bisa diperluas kata Kiai J, Siap. dan Pak Pendeta, Pak Marno. Siap. Nanti suatu saat kalau masih sama kerso nanti kita perluas dengan dialog lain supaya umat itu setuju. Penjenengan dari ngendika napa-napa aja, kae tokoh-tokoh agama wis ngumpul ini lah setuju antara masyarakat. Moga-moga begitu nih Kiai. Amin, amin. Terima kasih pada Kiai Gusaini Hasan, kepada Bapak Pendeta, kepada Pak Ibnu Sumarno. Semoga kebaikan ini langsung menggelora menjadi amal ibadah kita semuanya. Sebelum kita tutup, ini ada entah syair, entah puisi dari Hamka. Ini agak jadul sebenarnya. Tapi karena saya nyanyi jadul, ini ajaran yang Hamka kan termasuk kiai lama ya kiai. Yang sudah almarhum dulu ketua MUI. Judulnya adalah Sahabat. Kita kutip ya para YouTuber semuanya. Ada kalanya kita bersalah. Allah datangkan sahabat untuk menegur. Ada kalanya kita betul. Allah datangkan sahabat yang patut ditegur. Ada kalanya kita diuji. Allah datangkan sahabat untuk bantu kita. Ada kalanya sahabat minta diuji. Allah beri kekuatan untuk kita bantu bersama. Jadi hargailah sahabat. Mungkin karena dia itu sahabat kita, kita bisa masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum.